Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Afisena Lutfi, STMN PhD. Saya adalah dosen tetap di program studi Teknik Mesin, S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti uji sertifikasi dosen atau kita lebih mengenalnya sebagai Serdos, gelombang 1 tahun 2026. Untuk keperluan pengisian PDD UKT-PT Serdos gelombang 1 tahun 2026 ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu semester genap 2025-2026. Mata kuliah yang saya bawakan atau yang saya paparkan nanti adalah perpindahan kalor dan massa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi Teknik Mesin di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Kemudian saya sendiri telah mengampu mata kuliah ini sejak semester genap mulai tahun 2019, tahun ajaran 2019-2020. Sejak saat itu mata kuliah ini telah berganti nama sebanyak 3 kali. Yang pertama namanya adalah perpindahan panas, yang kedua adalah perpindahan kalor, dan terakhir di kurikulum 2025 namanya adalah perpindahan kalor dan massa. Mata kuliah ini secara prinsip akan membahas konsep-konsep dasar atau prinsip-prinsip dasar dan mekanisme perpindahan energi kalor dan perpindahan massa dalam berbagai sistem rekayasa keteknikan. Adapun materi kuliah ini mencakup perpindahan kalor konduksi, perpindahan kalor konveksi, dan radiasi dengan penitik beratan di perpindahan kalor konduksi dan konveksi untuk kondisi tunak atau steady dan juga untuk kondisi transient. Melalui kuliah dan tugas-tugas yang diberikan, mahasiswa akan mempelajari aplikasi serta penerapan dari materi-materi tersebut di berbagai sistem rekayasa keteknikan. Di kurikulum 2025 ini, mata kuliah perpindahan kalor dan massa dilaksanakan baik secara offline, tatap muka di kelas, maupun secara online. Secara offline atau secara tatap muka di kelas dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 berupa ujian tengah semester atau UTS, pertemuan ke-16 berupa ujian akhir semester atau UAS. Kemudian secara online, perkuliahan ini dilaksanakan melalui website fast.mercubuana.ac.id. Di sana mahasiswa dapat mendownload semua materi perkuliahan dan juga interaksi dosen mahasiswa diatur di website tersebut. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif, berbasis pengalaman di dunia nyata, termasuk pengalaman riset saya sendiri dan riset dari rekan-rekan dosen, serta pengalaman di industri dari rekan-rekan yang pernah saya temui. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini terdiri atas ceramah interaktif untuk menyampaikan inti materi yang akan dibahas. Misalnya, prinsip dasar dari perpindahan kalor konduksi 1 dimensi dan 2 dimensi, kemudian prinsip-prinsip perpindahan kalor konveksi untuk aliran eksternal dan untuk aliran internal, dan materi-materi yang lainnya. Kemudian perkuliahan ini juga terdiri atas diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan terkait materi-materi tersebut. Dengan metode pembelajaran seperti ini, saya berusaha untuk menyampaikan perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan mereka sebagai lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif dalam menghadapi tantangan, serta mampu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau kita mengenalnya sebagai CPMK dari mata kuliah ini berdasarkan kurikulum 2025 ada 5. Yang pertama, mampu membedakan mekanisme atau cara-cara perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip konduksi tunak atau steady 1 dimensi pada koordinat kartesian dan koordinat silinder. Yang ketiga, mampu menguraikan
proses perpindahan kalor konduksi tunak atau konduksi steady, dua dimensi, dan transient menggunakan metode finite difference. Yang keempat, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan terkait perpindahan kalor konveksi sederhana pada aliran eksternal dan juga aliran internal. Yang kelima, mampu menjabarkan proses perpindahan massa akibat perbedaan dari konsentrasi spesi. Materi atau pokok bahasan dari mata kuliah ini ada 7. Yang pertama, mekanisme perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, sifat-sifat termal suatu material. Yang ketiga, persamaan difusi untuk koordinat kartesian, silinder, dan juga bola. Yang keempat, konduksi tunak satu dimensi dan juga dua dimensi. Yang kelima, konduksi transient. Yang keenam, konveksi pada aliran eksternal dan internal. Dan yang ketujuh, perpindahan massa. Mata kuliah ini mempunyai 3 komponen penilaian, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Tugas punya bobot 19%, UTS punya bobot 34%, dan UAS punya bobot 47%. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah perpindahan kalor dan massa, khususnya untuk pertemuan ke-10 yang membahas tentang pengantar perpindahan kalor konveksi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Hari ini kita akan membahas modul yang ke-10 dengan judul pengantar konveksi. Di modul-modul sebelumnya kita sudah membahas detail mengenai perpindahan kalor konduksi ya. Kita membahas ada konduksi satu dimensi, kita membahas ada konduksi 2 dimensi, kita juga membahas penyelesaian atau solusi dari konduksi itu sendiri menggunakan analisis eksak dan juga menggunakan analisis numeris. Di analisis eksak kita lihat kita bisa mendapatkan sebaran temperatur atau distribusi temperatur secara kontinu, tapi di analisis numerik kita mendapatkan sebaran temperatur secara diskrit. Nah, di modul 10, mulai dari modul 10 sampai modul-modul yang terakhir nanti ya, di modul terakhir itu 14, modul 15 itu nanti beda sendiri tuh. Nah, mulai dari modul 10 sampai modul ke-14 kita akan membahas konveksi, perpindahan kalor secara konveksi. Kita mulai. Jadi secara garis besar modul ini nanti terdiri atas 3 chapter. Chapter yang pertama kita akan membahas lapis batas. Ya, chapter yang kedua kita akan membahas koefisien lokal dan rata-rata. Yang terakhir kita akan membahas aliran laminar dan turbulen. Nah, di aliran laminar turbulen ini bukan berarti saya akan membahas aliran laminar dan turbulen, ya, tapi yang akan saya bahas itu nanti adalah koefisien konveksi atau perubahan koefisien konveksi di laminar dan di turbulen. Oke, kita lanjut masuk ke chapter 1, kita akan membahas boundary layer atau lapis batas. Tentu yang saya bahas di sini, lapis batas yang saya bahas di sini itu hanya sifatnya hanya pengenalan ya. Karena saya sendiri pun mendapatkan materi lapis batas itu baru di S2 dan itu menjadi satu mata kuliah sendiri. Jadi lapis batas ini memang banyak banget yang bisa dibahas dan fenomena ini sangat-sangat krusial ya, sangat penting, tapi banyak diabaikan juga ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan lapis batas kecepatan. Ini adalah lapis batas pertama, nanti ada 2 lapis batas yang kita bahas. Ada lapis batas kecepatan dan ada lapis batas termal. Nah, untuk lapis batas kecepatan ini kita akan berhadapan dengan kecepatan. Namanya aja lapis batas kecepatan ya. Jadi gini, anggaplah ini adalah sebuah permukaan ya. Permukaan atau surface dari sebuah benda, dari sebuah mesin, katakanlah begitu. Dan ini bisa apapun, cuman yang kita bahas di sini ini adalah sebuah plat datar. Ya, plat datar. Kemudian ini adalah sebuah permukaannya. Kemudian di atasnya plat itu dialiri fluida. Di sini tidak dijelaskan fluidanya apa, ya bisa air, bisa udara, bisa gas yang lainnya. Di sini kecepatan
eh, fluidanya itu awalnya seragam. Dia punya kecepatan sebesar U tak hingga. Di sini tak hingga atau infinity ini bukan berarti nilainya infinity. Ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini adalah kecepatan dari lingkungan. Ya, arti dari tak hingga itu adalah kecepatan dari lingkungan. Dan ini kecepatannya seragam. Di sini disimbolkan atau diilustrasikan menggunakan tanda panah yang panjangnya sama, sehingga kalau kalian lihat profil kecepatan, ini yang garis merah ini, yang vertikal merah, itu menjadi tegak lurus. Ya, tegak lurus, berarti dia tidak punya variasi kecepatan. Nah, ketika si fluida ini lewat di atasnya permukaan, maka lapisan paling bawah atau lapisan yang bersinggungan langsung dengan permukaan itu akan punya kecepatan nol. Lihat di sini ada U di Y sama dengan nol. Y sama dengan nol itu benar-benar di permukaannya sini ya. Nah, itu nilainya nol. Ini adalah kondisi yang di mekanika fluida, di mata kuliah mekanika fluida, kita kenal sebagai kondisi no slip atau kondisi tanpa slip. Dan ini pasti terjadi apapun fluidanya, nggak peduli apakah dia cairan, gas, udara, air, minyak, nggak peduli itu, semuanya pasti akan menghadapi kondisi no slip. Dan karena fluida itu pasti punya viskositas, ada yang masih ingat viskositas? Apa itu viskositas? Kekentalan, Pak. Kekentalan, ya. Karena setiap fluida, baik itu cairan, gas, itu pasti punya kekentalan, maka lapisan fluida yang bawah tadi, yang nempel, yang punya kecepatan nol tadi, dia akan mempengaruhi lapisan-lapisan yang ada di atasnya. Sehingga lapisan-lapisan fluida yang ada di atasnya itu akan terkena efek pengereman. Ini istilah saya ya. Kalau kalian lihat di literatur, nggak ada tuh istilah efek pengereman ya. Jadi kalau kalian lihat di literatur bahasa ilmiahnya sih efek gesekan. Ya, kalau saya sih lebih mengistilahkan efek pengereman biar kalian bisa ngebayangin kalau ini tuh direm sama lapisan yang di bawahnya. Ya, jadi karena dia direm, otomatis kecepatannya tidak akan sebesar kecepatan awal. Makanya kalau kalian lihat di sini, profil kecepatannya itu jadi melengkung, membentuk parabolik begini ya. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar kecepatannya. Nah, kemudian tentu semakin jauh dari permukaan, efek pengereman tadi kan hilang ya. Semakin jauh dari permukaan, efek pengereman hilang. Berarti kita punya ketinggian tertentu yang masih ketinggian tertentu yang efek pengeremannya masih terasa gitu. Nah, daerah yang efek pengeremannya itu masih terasa, itulah yang kita sebut sebagai lapis batas kecepatan. Atau nama lainnya adalah daerah viskos. Nah, daerah itu tadi dibatasi, kalau di sini ilustrasinya, dibatasi oleh garis putus-putus yang warna putih. Nah, daerah di bawah garis putus-putus itu adalah lapis batas kecepatan atau daerah viskos. Kemudian daerah yang di luar atau di atasnya garis putus-putus itu adalah daerah bebas. Kita bilangnya free stream. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat juga lapis batas itu dia berkembang. Mulai dari yang nol, dia tidak punya lapis batas, kemudian ketebalannya naik, 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 naik gitu ya. Nah, daerah yang lapis batasnya masih berkembang, itu kita sebut sebagai daerah entrance atau daerah entry. Sementara daerah yang lapis batasnya itu sudah tidak lagi berkembang, itu namanya daerah fully developed atau daerah yang sudah terbentuk sempurna. Gitu. Nah, kemudian di mata kuliah mekanika fluida juga kalian sudah pernah berkenalan, harusnya sih sudah pernah berkenalan dengan istilah fluida Newtonian dan istilah fluida non-Newtonian. Nah, di sini istilah fluida Newtonian itu artinya tegangan gesernya itu akan sebanding dengan du per dy. Ya. Ini definisi dari fluida Newtonian. Fluida Newtonian itu contohnya ya udara, air gitu ya. Kalau fluida non-Newtonian itu ya contohnya darah yang ada di tubuh kita, darah, terus mungkin kalau kalian pernah lihat ya di internet
Ada satu material yang dia tuh kalau dipukul pelan-pelan, tangan kita bisa masuk tuh, bisa tenggelam. Tapi kalau kita pukul kenceng, si fluida tuh kayak ngelawan gitu. Nah, itu salah satu fluida non-Newtonian. DU per dy-nya tidak konstan. Sementara fluida Newtonian, DU per dy-nya itu konstan. Gitu. Nah, kemudian dari tegangan geser fluida non-Newtonian itu, kita bisa membuat sebuah rasio antara tegangan geser dan tekanan dinamisnya. Tekanan dinamis ini adalah tekanan yang dimiliki oleh fluida akibat kecepatannya. Jadi kalau dia punya kecepatan atau dia sedang mengalir, maka dia punya tekanan dinamis. Kalau dia diam, maka tekanan dinamisnya nol. Jadi ini bukan tekanan mutlak ya, bukan tekanan yang selalu ada di dalam fluida. Kemudian rasio antara tegangan geser dan tekanan dinamis ini yang kita simbolkan dengan CF, dan ini adalah koefisien geseknya. Tentu karena DU per DY ini berbeda-beda di setiap titik, ya, otomatis nilai CF itu juga pasti akan berbeda-beda di setiap titik di sepanjang sumbu X, sehingga ini kita definisikan sebagai koefisien gesek lokal. Nah, berikutnya gini, lapis batas itu kalau kita lihat dengan mata telanjang, nggak bisa. Ditambah kita sering di kehidupan kita ya, kita sering lihatnya itu aliran internal di dalam pipa dan pipanya itu nggak tembus pandang. Jadi mau lihat apa yang ada di dalamnya aja nggak bisa, apalagi lihat lapis batasnya. Andaikan pipa di rumah kita itu bisa transparan gitu ya, ya kita bisa lihat di dalamnya, itu juga kita nggak akan bisa lihat lapis batasnya. Nah, salah satu cara untuk melihat lapis batas selain di lab, ya di eksperimen lab, itu adalah menggunakan simulasi CFD, Computational Fluid Dynamics. Ini yang saya dan teman-teman mahasiswa sedang mengerjakan, sedang belajar, sedang mengembangkan teknik simulasi CFD. Salah satunya adalah di sini, di pipa lurus panjang untuk aliran laminer. Dan menggunakan simulasi CFD, kita bisa lihat di sini ada di dekat inlet ya, di dekat inlet di sini ada perkembangan dari lapis batasnya, mulai dari yang 0, ketinggiannya 0 maksudnya. Kemudian ketinggiannya mulai bertambah, mulai bertambah, mulai bertambah, sampai akhirnya di dekat outlet ini warnanya sudah seragam, artinya ketinggiannya sudah seragam. Di sini ketinggiannya kalau diukur itu 0,12 cm. 0,12 cm. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini ya, di sini daerah yang di luar lapis batas atau daerah yang tidak lagi terkena efek gesekan itu hanyalah daerah yang berwarna merah di bagian tengah. Kecil sekali ya, ini nggak nyampe sepertiganya dari diameter total. Kalau kita bayangkan semakin kecil diameternya, berarti kan semakin kecil luas penampangnya. Semakin kecil luas penampang, maka otomatis tekanan yang dirasakan oleh fluida itu akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Tekanannya berkurang, kecepatannya Berkurang. bertambah, Oh iya. Kecepatannya ya. bertambah. Kecepatannya bertambah, tapi tekanannya Tekanannya berkurang. berkurang. Berarti dengan luas yang sekecil ini, kan tekanannya berkurang drastis ya. Berarti pressure drop atau penurunan tekanan dari inlet sampai outlet itu sangat-sangat besar sekali. Atau kita bisa bilang efek gesekannya itu sangat besar sekali, efek gesekan si pipa itu. Otomatis untuk bisa menghasilkan tekanan yang kita inginkan di outlet, kita harus bisa mensuplai tekanan yang begitu besar di inlet. Kita butuh pompa yang lebih besar, kita butuh apa lagi ya? Ya itu tadi kapasitas pompa yang lebih besar dan itu akan boros daya. Otomatis akan jadi boros daya. Jadi sebenarnya lapis batas ini ya efek yang krusial tapi jarang dibahas ya. Nah, yang berikutnya lapis batas yang kedua adalah lapis batas termal. Di sini kita tidak lagi berhadapan dengan kecepatan, tapi kita berhadapan dengan temperatur. Konsepnya atau pada prinsipnya mirip, ya. Jadi temperatur di awal sebelum fluida itu bersinggungan langsung dengan permukaan,
itu temperaturnya seragam. Kemudian setelah dia bersinggungan langsung dengan permukaan, temperaturnya akan berubah. Khusus untuk yang bersinggungan langsung dengan permukaan. Kalau tadi yang kecepatan, lapisan yang bersinggungan langsung dengan permukaan itu kan nilainya berubah jadi nol ya. Sementara yang ini, yang temperatur, lapisan yang bersinggungan langsung dengan permukaan itu akan berubah menjadi sama dengan permukaannya. Jadi contoh di sini permukaannya 80 Celcius misalnya. Kemudian yang di sini temperaturnya 50 Celcius misalnya. Ya, atau 30 lah kita ambil yang agak jauh ya, 30 Celcius misalnya. Kemudian nanti ketika dia sudah lewat di atas permukaan, lapisan yang paling bawah ini temperaturnya akan mengikuti temperatur dari si surface-nya, temperatur dari si permukaannya, yaitu 80. Mungkin nggak sama persis dengan 80 ya, mungkin 79,9 gitu ya, atau 79,5 gitu ya, nggak sama persis dengan 80, tapi dia sudah mendekati ke 80. Otomatis di sini diilustrasikan, tanda panahnya itu jadi lebih panjang daripada tanda panah yang semula. Ini menggambarkan temperaturnya jadi lebih tinggi. Nah, kemudian profil kecepatannya, profil temperaturnya. Profil temperaturnya menjadi miring ke kanan ya. Miring ke kanan ini menandakan semakin ke bawah temperaturnya semakin tinggi. Dan sama seperti lapis batas kecepatan, ketinggian lapis batas termal itu pun juga berkembang. Mulai dari yang ketinggian 0, kemudian terus berkembang sampai dia tidak lagi bertambah lagi tingginya. Nah, di lapis batas termal ini ada fenomena menarik ya. Ada fenomena menarik yang selama ini kita abaikan. Dari modul 1 sampai modul 9 itu kita abaikan. Apa sih fenomenanya? Kita lihat di sini. Kesetimbangan energi di permukaan itu mengharuskan atau sebagai konsekuensi dari kesetimbangan energi di permukaan, maka kita akan mendapatkan hubungan flux kalor konduksi itu adalah flux kalor yang ditransfer selama dia berada di dalam padatan, itu akan sama dengan flux kalor yang ditransfer secara konveksi di fluida. Ingat di modul 1 saya sudah pernah membahas ya, kalau ada aliran, maka otomatis perpindahan kalor di dalam aliran itu adalah konveksi, tidak mungkin konduksi lagi. Ya. Jadi ini pasti sudah konveksi dan ini akan sama nilainya sebagai konsekuensi dari kesetimbangan energi. Nah, kemudian secara matematis disimbolkan dengan ini, dituliskan dengan ini. Kemudian kalau kita masukkan persamaannya, yang konduksi ini adalah hukum Fouillé ya, yang ini adalah hukum Newton, ini kita samakan, maka kita dapat persamaan 10.3. Tidak ada yang istimewa, semuanya sudah pernah saya bahas ya. Yang persamaan Fouillé untuk konduksi sudah pernah saya bahas, dan sudah sering kita pakai juga di modul-modul sebelumnya. Kemudian yang persamaan konveksi dari hukum Newton juga sudah pernah kita bahas di modul 1, di modul 3 juga ada. Ya. Kemudian dari persamaan 10.3 ini, kalau kita rearrange atau kita atur ulang, maka kita akan mendapatkan 10.4. Jadi ini cuman kali silang aja ya. Dari 10.3 ke 10.4 ini cuma dikali silang aja. 10.4 ini kelihatannya kayak persamaan biasa aja, tapi justru di sini menunjukkan sebuah fenomena menarik. Yang pertama, di sini ada KF. KF itu adalah konduktivitas termal fluida dan ini bergantung pada jenis fluidanya. Kemudian ada TS. TS ini bisa kita asumsikan konstan. TS itu adalah temperatur permukaan ya. Temperatur permukaannya bisa kita asumsikan konstan. Kemudian theta hingga juga bisa kita asumsikan konstan. Walaupun kenyataannya enggak ya. Kayak lingkungan di Jakarta kan makin siang makin panas. Tapi anggaplah kita asumsikan konstan. Sehingga TS min theta hingga juga menjadi konstan. Nah, kalau semuanya konstan, maka seharusnya nilai H konstan. Tapi ternyata dt per dy ini adalah perubahan temperatur terhadap suhu Y di Y sama dengan 0, yaitu tepat di permukaannya sini, itu nggak konstan. Kok bisa nggak konstan? Coba kita bayangkan begini deh. Tadi kan kita sudah kasih contoh ya, temperatur di permukaan itu adalah 80 Celcius. Kemudian temperaturnya lingkungan ini berapa tadi?
saya lupa. 30 ya? 30 tadi contohnya. Nah, berarti gap atau selisih dari kedua temperatur itu awalnya adalah 50. Kemudian saya tadi juga sempat singgung di sini, temperatur permukaan dan temperatur fluida yang bersinggungan langsung itu menjadi mirip. Tadi kan sekitar 79 atau 79,5. Intinya jadi gapnya itu jadi kecil banget, selisihnya jadi kecil banget. Nah, dari selisih yang besar banget, 50 Celcius menjadi selisih yang kecil banget, itu kan tidak tiba-tiba, ya, nggak tiba-tiba. Lapisan yang nempel di permukaan itu tidak tiba-tiba berubah menjadi 80. Ya, tidak tiba-tiba. Beda dengan yang lapis batas kecepatan, dia tiba-tiba berubah jadi 0. Kalau yang ini tidak tiba-tiba. Nah, makanya di awal sini, ya di awal sini, itu dt per dy-nya itu masih besar nilainya. Tadi 50 kira-kira kan ya. Nah, kemudian makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, otomatis dt per dy-nya jadi makin kecil. Kalau kita lihat di 10.4, ketika dt per dy itu makin kecil, otomatis hasil baginya atau nilai H-nya juga akan semakin kecil. Nah, 10.4 ini juga akan menegaskan bahwa nilai H itu tidak pernah konstan. Tidak pernah konstan, dia akan selalu mengecil sepanjang aliran. Ini yang kita abaikan di modul-modul sebelumnya. Ya, di modul-modul sebelumnya kita selalu mengabaikan nilai H itu konstan sekian. Misalnya 12,5 atau misalnya 25 atau misalnya 1000 atau misalnya 100. Itu selalu kita asumsikan konstan ya di modul-modul sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata enggak, nilai H itu tidak konstan. Dia semakin kecil. Nah, ini fenomena ini yang akan kita bahas di modul 10 ini ya. Sebelum masuk ke chapter 2, ada pertanyaan? Silakan, yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Siapa dulu nih? Tadi siapa yang ngomong? Saya, Pak. Oh iya, Mas Marcel. Silakan, Mas Marcel dulu ya, Mas Panji. Setelah itu baru Mas Panji. Iya, Pak. Tadi eh, saya mau sedikit nge-review di pertemuan sebelumnya, Pak ya. Mhm, mhm, Di sebelumnya itu, pertemuan sebelumnya itu kan kita selalu menganggap koefisien konveksi itu kan tetap ya, Pak, konstan. mhm, Nah, mhm. sekarang gimana nih, Pak? Di sini sekarang koefisien konveksi bisa berubah nih, Pak. Jadi, perhitungan sebelumnya itu valid atau enggak, Pak? Menurut Mas Marcel gimana? Valid atau enggak? Jadi mempertanyakan nih. Berarti selama ini kita salah nih. Nah, apakah selama ini kita salah gitu, Pak? Enggak, selama ini kita benar. Lah kok bisa? Kontradiktif sekali ya. Selama ini kita menganggap H itu konstan, dan ternyata H itu nggak konstan. Tapi kok yang sudah kita lakukan tuh benar. Jadi gini, nanti ya di sini, di chapter 2, ya ini kita bahas sekilas lah, chapter 2, eh, kita akan berkenalan dengan koefisien konveksi rata-rata. Jadi memang betul, nilai H itu beda-beda ya, semakin lama semakin kecil. Nah, tapi kita bisa hitung rata-ratanya. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita lihat di chapter 2. Be patient. Sabar Mas Marcel. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kita tetap bisa validasi bahwa nilai H konstan itu tetap bisa dipakai. Tapi kita harus pastikan bahwa nilai H konstan itu bukan nilai H lokal, melainkan itu adalah nilai H rata-rata. Gitu. Oke? Ya, baik. Itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk modul 10 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kita sudah membahas detail tentang pengenalan ya, belum detail ya, pengenalan tentang konveksi. Eh, itu tadi bahwa konveksi itu bisa berubah-ubah, koefisien konveksi itu bisa berubah-ubah. Nanti nilainya bergantung pada banyak hal. Ya, kita sudah lihat contohnya juga tadi ya. Laminar dan turbulen aja udah beda tuh nilai koefisien konveksinya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan terus menggali tentang koefisien konveksi ini, bagaimana cara menghitungnya, terutama di aliran eksternal, di aliran internal, dan nanti goalnya adalah menghitung di dalam heat exchanger atau di dalam alat penukar kalor. Nah, demikian
Yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah perpindahan kalor dan massa di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Jakarta. Video ini dipergunakan sebagai syarat pengisian PDD UKTPT dalam uji sertifikasi dosen. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.